Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan Tini di Fajar Daily. Kali ini kita akan bahas tentang bisnis kita ya. Oke, jadi kita tuh kan buka usaha toko bangunan dan alat listrik ya. Dan gimana sih prospeknya pas waktu pandemi ini? Oke, jadi nggak tahu ya di Indonesia ini kok bisa separah ini Corona. Padahal kalau kita lihat di berita-berita di luar negeri itu Corona udah pada selesai ya, pada selesai. Jadi parah banget. Jadi teman-teman kan juga banyak yang ngeluh karena Corona ini. Kenapa ngeluhnya? Ya harusnya kalau misalnya pas awal-awal pandemi sih teman-teman kita ya nggak apa-apa, ini udah takdir dari Gusti Allah gitu ya, nggak apa-apa kita terima gitu ya. Semuanya juga merasakan hal yang sama. Tapi ini lama-lama teman-teman pada gini, loh Indonesia itu kok aneh gitu. Oke, dulu waktu apa tau? Februari atau Maret ya, pandemi Corona, wah itu usaha-usaha April harus blek gitu kan, blek terjun, apalagi terutama yang pariwisata, terus resto-resto ya, ya pariwisata lah atau restoran yang kena dampak pertama kali, perhotelan segala macam itu banyak yang dirumahkan. Oke, blek gitu, beberapa bulan blek gitu. Kalau di negara lain kan bareng tuh Corona tuh, ya hampir bareng lah, kalau nggak bareng banget hampir bareng blek. Negara lain itu udah blek itu, misalnya orang jatuh ya dari atas, del, tangan kaki patah, detek gitu ya, rusuk patah berapa, sakit ya. Wah, tapi kalau di negara lain ya itu brek gitu langsung, udah pandemi selesai naik lagi bro. Coba kalau sekarang lihat di YouTube itu ya, Mas Bro cari sendiri lah ya. Itu di luar negeri, di Jerman segala macam itu udah nggak social distancing, udah nggak pakai masker juga bro. Ya berarti kan di sana udah hilang gitu. Coba Mas Bro search aja di YouTube gitu. Di negara lain tuh udah pada selesai bro. Sekarang ini Desember kan sekarang. Oke, kalau itu mah parah, luar negeri itu ya parah itu. Kalau orang kan tangan patah kaki patah. Tapi kan dia udah parah selesai, dia nyembuh. Jadi gini, les naik. Gitu. Jadi kalau menurut kita itu sakit sekali, tabrakan del gitu misalnya tuh. Alhamdulillah kita semoga enggak ya, sakit. Tapi kan sembuh. Nah, tapi kalau di Indonesia beda bro. Di Indonesia itu teman kita ngeluhnya gini, udah brek naik, ada lagi brek, brek. Jadi kalau orang itu jatuh lagi kan, kalau usaha kan jenuh lah kalau situ. Jadi udah brek gitu kan, jatuh Corona waktu bulan Juli, Mei Juni gitu ya, naik lagi ya. Terus Juni akhir awal Lebaran itu des lagi. Sekarang Desember des lagi. Jadi kayak dibentur-benturin gitu. Kita udah semangat nih. Wah kita mau restore gitu ya, usaha kita mau naik lagi gitu. Ternyata pandemi lagi naik lagi, turun lagi, naik udah mau naik seneng, turun lagi jedel gitu. Jadi kayak kayak dipermainkan gitu. Nggak tahu ini kalau penanganan COVID di Indonesia gitu, kita nggak tahu, nggak jelas banget. Sekarang udah kalau mau kemana-mana pakai rapid lagi ya, pakai rapid lagi. Kenapa nggak sekalian dulu aja parahin dulu berapa bulan, parah nggak apa-apa ya. Terus sekarang normal seperti biasa. Ini kayaknya nggak bisa normal lagi. Jadi udah segini-gini lah pokoknya kalau Indonesia itu grafiknya udah mau naik lah, udah seneng nih, wah udah pandemi udah nggak ada nih, udah usaha udah mau naik, ada klaster lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi nggak jelas gitu di Indonesia itu. Ya semoga pandemi ini semoga berakhir. Udah kelamaan gitu pandemi itu, setahun loh, nggak sekolah setahun, ngeri. Kalau anak nggak sekolah itu dampaknya panjang bro. Di sini yang di bidang sekolah itu banyak loh bisnis yang berkaitan dengan bidang sekolah itu, kayak baju ya, bisnis seragam, terus buku-buku banyak, terus terutama makanan-makanan ya, kantin segala macam, terus orang-orang pedagang kaki lima ya, seperti itu ya. Itu ngaruh banget karena mereka nggak dapat kerjaan bro. Dan bahkan di sini ada orang yang sampai minjem duit bro di online bro, meminta pinjam duit 50.000 nih buat makan, karena kita udah nggak tahu minjem ke siapa, teman-teman udah pada susah semua gitu. Jadi saking parahnya itu. Dan sekarang itu usaha bisnis yang lagi naik banget, booming ya, itu pinjol tuh lagi naik tuh ya, karena banyak orang yang butuh duit tanpa anggunan ya, tanpa ya syarat yang banyak. Kalau pinjol kan pinjol cuman foto KTP ya, tapi kayaknya itu juga nanti banyak yang nunggak bro ya. Tapi yang lagi naik ya pinjol itu ya, gitulah bro. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan
pokoknya kayak dibentur-benturin kita kalau usaha, apalagi UMKM ya, UMKM gitu. Ya mungkin nggak semua, tapi ya banyak juga yang kena kayak gini. Jadi udah mau naik, benturin lagi, turunin, ada klaster lagi, naik lagi, klaster lagi. Ini bikin pusing malahan. Oh, sekalian jatuh gitu, parah. Nah ini kan udah jatuh, terus kaki patah, tangan patah udah mau sembuh, turun lagi kaki patah. Ya kaki patah udah mau sembuh, jatuh lagi, rusuknya patah. Itu nggak sekalian gitu. Kalau sekalian sembuh, selesai, seneng. Nah ini mah ya nggak tahu lah, nggak jelas. Oke, mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro ya. Ini keluh kesah kita aja ya. Terserah Mas Bro mau terima atau enggak. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.